Di sini kita akan melakukan praktikum atau uji coba untuk mikrotik. Di sini saya Aisra Matulpaina. Saya Nur Kartikawati. Saya dari Muhammad Sidra Parisi. Dan saya Fajar Setiawan. Oke, di sini kita akan langsung melakukan percobaannya. Baiklah, langkah pertama kita akan melakukan riset terhadap alat-alat yang kita gunakan, seperti switch, router, dan juga access point. Ini bertujuan agar kita bisa memulai setting dari awal. Di sini, riset berhasil ditandai dengan berkedipnya seluruh indikator yang ada pada alat tersebut. Kita akan reset si routernya. Cara meresetnya. Dari sini. Oke, sudah di sini ada access point-nya juga. Resetnya ada di sini. Nah, respon sampai apa? Setelah semua perangkat berhasil di-reset, selanjutnya kita membentuk topologi jaringan dengan menghubungkan masing-masing perangkat atau perangkat satu sama lain dengan menggunakan kabel LAN. Yang di sini kita menggunakan kabel UTP straight through. Untuk topologi jaringan yang dibentuk sendiri, untuk switch akan terhubung ke router, begitupun sebaliknya, dan kemudian dari switch akan terhubung ke access point dan endpoint. Jadi di sini kita menggunakan perangkat yaitu switch, router, access point, dan laptop yang memiliki port RJ45 atau port kabel UTP atau kabel LAN sebagai endpoint. Jadi di sini kita telah menghubungkan dari router ke switch, yaitu di sini kita Ethernet 2 ke switch Ethernet 1, kemudian dari Ethernet 2 router ke Ethernet 2 switch-nya.
Kemudian dari si switch ini kita menghubungkan ke access point. Di access point ini kita menghubungkan ke Ethernet 1, sedangkan di switchnya itu kita ada di Ethernet 3. Lalu dari switch juga kita hubungkan ke device-nya di LAN-nya dengan melalui di sini Ethernet 4 dan kabelan. Dilanjutkan dengan setup router. Di sini kita langsung masuk ke website untuk akses atau menggunakan IP address sebagaimana tertulis 192.168.0.1. Kemudian pilih English untuk bahasanya. Nah, untuk username dan password kita menggunakan default yaitu admin dengan password admin. Setelah itu klik login. Maka kita akan masuk ke website TP-Link. Untuk pertama kali kita klik next. Selanjutnya kita pilih access point, next. Dan di sini kita setting nama wifi-nya menjadi AP-Jarcom dengan region Indonesia, dan password kita setting ke WPA2PSK, passwordnya informatika@2024. Kemudian more advanced wireless setting dan kita next. Nah, kemudian di sini untuk LAN type kita memilih ke static dengan IP address sesuai yaitu 192.168.0.1, dan untuk DHCP server kita disable terlebih dahulu. Kemudian kita klik next, dan di akhir kita klik finish untuk menyelesaikan setup router wifi-nya. Kita tunggu hingga proses reboot selesai. Baik, setelah proses reboot selesai, kita lanjutkan ke setup ke konfigurasi router Mikrotiknya di Winbox. Kita buka Winbox, kemudian kita pilih Netboard, dan pilih yang mana identify-nya merupakan MAC address dari Mikrotik itu sendiri. Kemudian klik Connect, dan ketika change password, klik cancel terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke halaman IP, kemudian klik bagian address. Setelah itu klik plus untuk menambahkan IP address untuk interface Ethernet 3. Di sini addressnya berikan 10.10.1.1/24. Selanjutnya networknya kita beri 10.10.1.0 dengan interface pilih yang Ether 3. Kemudian klik OK, maka IP address yang baru dibuat akan muncul di interface Ethernet 3. Setelah itu, kita akan lanjut membuat IP pool. Di sini klik bagian IP, kemudian pool, dan untuk nama kita berikan Ether 3. Sebelumnya kita klik plus dulu untuk menambahkan ya. Kemudian untuk addressnya kita tambahkan titik 10 sampai dengan titik 254. Setelah itu untuk next pool pilih none dan klik OK. Selanjutnya IP pool yang baru dibuat akan muncul di list IP pool. Setelah itu lanjut lagi membuat DHCP server untuk mendistribusikan IP secara otomatis. Pilih DHCP. Kemudian klik bagian DHCP server. Jadi setelah muncul jendela DHCP, klik icon add. Selanjutnya untuk nama kita berikan Ether 3 strip DHCP. Interface kita pilih Ether 3. Last time kita berikan 10. Kemudian untuk address pool kita pilih IP pool Ether 3 pool yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik OK. Maka DHCP server yang kita buat itu tadi akan muncul di list DHCP server. Kemudian pada menu network DHCP server kita buka, klik add lagi. Di sini kita akan isi bagian address untuk network yang akan digunakan dengan IP 10.10.1.0/24. Kemudian gateway-nya pilih 10.10.1.1.
dan klik OK. Nantinya DHCP network yang baru dibuat juga akan masuk ke list DHCP server seperti itu. Baik, untuk setting dari network sudah berhasil, kita lanjut untuk uji coba. Apakah IP yang kita buat tadi sudah berhasil atau belum? Topologi yang kita buat sudah berhasil atau belum? Kita ping terlebih dahulu IP yang terhubung di jaringan AP Jarcom. Di sini ketika kita cek, itu ada satu IP dari perangkat nirkabel dengan akhiran 253. Nah, di sini kita ping, setelah kita ping, muncul bahwasanya ada tulisan request timeout. Itu gagal untuk transfer data. Nah, di sini ternyata ketika kita cek problemnya di bagian mana, itu dari firewall yang ada di PC nirkabel ternyata belum dimatikan. Jadi kita matikan terlebih dahulu. Nah, ketika kita menunggu untuk mematikan firewall, kita ping lagi untuk perangkat smartphone dengan IP 10.10.1.252. Baik, untuk 252 berhasil. Selanjutnya kita ping lagi yang sudah kita matikan firewall 253. Ternyata masih gagal karena tadi ada firewall yang masih belum dimatikan. Jadi kita matikan kedua firewallnya dan kita coba ping lagi ke 10.10.1.253. Dan ternyata sudah berhasil. Jadi untuk firewall di sini mempengaruhi transfer data. Kemudian dari perangkat yang terhubung dengan kabel UTP, kita akan coba ping networknya dan berhasil. Selanjutnya di sini, apakah jika perangkat terhubung dengan kabel UTP, perangkat bisa mendapatkan IP secara otomatis? Jawabannya iya. Nah, di sini kita coba dengan ipconfig atau cek IP pada perangkat yang terhubung menggunakan kabel UTP atau endpoint laptop yang kita gunakan. Nah, di sini laptop mendapatkan IP otomatis, yaitu di 10.10.1.254. Nah, dari situ kenapa bisa demikian? Karena setting jaringan tadi di awal kita menggunakan DHCP. Jadi perangkat akan tetap mendapatkan IP secara otomatis walaupun perangkat tersebut terhubung dengan menggunakan kabel UTP. Seperti itu.